Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini kami menyuguhkan video yang berjudul Mencari Persamaan Teks-teks dalam Alkitab Bible dan Al-Quran untuk mendapatkan narasi yang lebih logis. Apologis Kristen Barat mengkritik Al-Quran melalui pendekatan interdisipliner atau memberikan interpretasi baru dari fakta-fakta yang sudah terkenal, di mana memutarbalikkan fakta-fakta dengan pendekatan yang salah. Salah satu contoh, kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang kaum muslimin pasti menyebutnya setiap hari lebih dari 10 kali. Dituduhkan apologis Kristen sebagai trinitas dengan pendekatan aneh. Jadi individu Allah, individu Ar-Rahman, individu Ar-Rahim. Fantasi dangkalnya begitu menggelikan sehingga pada awalnya orang bertanya-tanya, apakah ini hanya dagelan, spoof? Al-Quran menyebutkan dengan jelas dan berulang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam. Itu ada di Al-Quran surat kedua ayat 53, surat kedua ayat 87 dan beberapa berulang. Berulang pula Al-Quran menyatakan Allah SWT yang menurunkan Zabur kepada Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Itu ada di Al-Quran surat keempat ayat 163 sama surat 17 ayat 55. Begitu juga Al-Quran menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan Injil kepada Yesus. Itu ada di Al-Quran surat kelima ayat 46, kelima ayat 110 dan selanjutnya. Berulang. Jadi jika ada kemiripan narasi dalam kitab-kitab tersebut, memang karena dari sumber yang sama, yaitu Allah. Alkitab Bible menunjukkan adanya perubahan dalam Taurat yang menodai kesuciannya. Kita tengok di kitab Yeremia pasal 8 ayat 8. Isinya, bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah, membuatnya menjadi bohong. Yeremia pasal 8 ayat 8. Demikian juga Al-Quran mengabarkan dalam Quran surat kedua ayat 79, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah. Al-Quran menyatakan bahwa Alkitab telah ada perubahan atau distorsi melalui proses transmisi dan interpretasi yang cacat dari waktu ke waktu, dan adalah versi Al-Quran yang mengembalikan kisah sebenarnya. Namun tidak ada kitab suci agama manapun yang mengatakan Al-Quran telah dirubah oleh tangan manusia. Apakah kitab yang kita katakan suci itu benar adanya, atau hanya kitab yang dibawakan yang merupakan hasil pilihan manuskrip-manuskrip tua yang dijadikan suatu antologi atau bunga rampai, di mana umat Katolik mendapatkan 73 kitab-kitab, sedangkan Protestan mengakui 66 kitab yang disucikan. Sedangkan kitab yang tidak terpilih disebut apokrifa, walaupun sederajat sumbernya dan kewibawaannya. Kesempatan ini sederhana saja. Kita hadirkan Al-Quran dan Alkitab Bible dengan teks-teks yang sama, face to face. Kemudian kita coba untuk menilai narasi mana yang lebih logis dari teks-teks yang identik itu. Dari sini pula akan nampak jelas duduk permasalahan yang sebenarnya, sehingga dengan mudah kita menetapkan kitab mana yang benar-benar berwibawa materinya. Pertama, kita menuju ke teks tiang langit. Alkitab dan Al-Quran sama-sama memiliki teks tiang langit. Perhatikan dalam kitab Ayub pasal 26 ayat 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Selanjutnya, perhatikan pula dalam Quran surat 31, itu surat Luqman pas ayat 10. Dia telah menciptakan langit tanpa tiang. Dan selanjutnya juga pada Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat kedua, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Dengan redaksi yang singkat dan jelas, Alkitab Bible menyatakan langit memiliki tiang.
Sedangkan Al-Quran dalam Quran surat 31 ayat 10 dan surat 13 ayat 2 menyatakan langit tidak memiliki tiang. Selanjutnya kami serahkan kepada sahabat. Pernyataan narasi mana yang lebih berwibawa? Karena memang demikian teksnya. Kemudian teks kiasan, ada unta masuk lubang jarum yang ada di dalam Alkitab Bible dan ada di dalam Al-Quran. Perhatikan kitab Lukas pasal 18 ayat 25. Sebab adalah lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini notik juga dalam kitab Markus pasal 10 ayat 25. Yang bunyinya, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sipnotik juga dalam kitab Matius pasal 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Al-Quran juga memilih teks kiasan unta masuk lubang jarum. Perhatikan Quran surat 7 ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Alkitab Bible dan Al-Quran sama-sama menggunakan teks peribahasa unta masuk lubang jarum. Unta masuk lubang jarum adalah peribahasa yang mengkiaskan maksud sesuatu yang sangat sulit terjadi, bahkan tidak mungkin terjadi. Itu adalah maksud yang ingin dikiaskan. Permasalahannya, narasi Injil Markus, Matius, dan Lukas dengan kompak menyampaikan ucapan Yesus bahwa orang kaya tidak mungkin masuk surga. Sedangkan narasi Al-Quran menegaskan bahwa orang yang mendustakan dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, yang mereka itu dengan kekafirannya pasti dia di dunianya berbuat kejahatan. Mereka tidak akan pernah masuk surga dengan kiasan hingga unta masuk ke lubang jarum. Jadi sekali lagi, kalau Al-Quran yang tidak mungkin adalah orang jahat masuk surga, kalau Alkitab Bible yang tidak mungkin adalah orang kaya masuk surga. Selanjutnya kami serahkan kepada sahabat deh. Pernyataan narasi mana yang lebih berwibawa? Karena memang demikian teksnya. Berikutnya teks Alkitab dan Al-Quran sama-sama mengabarkan orang-orang yang didekatkan atau yang lebih dahulu masuk ke kerajaan Allah. Berikut Alkitab Bible Injil Matius pasal 21 ayat 31. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat berikutnya, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal itu percaya. Kemudian Al-Quran surat 56 Al-Waqiah dan 11. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah lebih dahulu masuk surga, Pak, sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Teks-teks Al-Quran dan Alkitab sama-sama menunjukkan siapa orang-orang yang terdahulu masuk surga. Narasi Al-Quran mengatakan mereka adalah yang lebih dulu beriman dan karena apa yang mereka telah kerjakan karena imannya. Sedangkan narasi Alkitab menyatakan yang lebih dahulu masuk surga adalah para pemungut pajak dan pelacur yang beriman kepada kebenaran Yohanes, walaupun mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu pemungutan pajak dan prostitusi. Sekarang pertanyaannya kepada orang Nasrani saat ini, macam mana iman mereka terhadap Yohanes? Mungkin kenal pun tidak, Yohanes yang mana? Selanjutnya kami serahkan kepada sahabat deh, pernyataan narasi mana yang lebih berwibawa, karena memang demikian teksnya. Teks-teks Al-Quran dan Alkitab sama-sama menunjukkan agar menyampaikan ajaran kitab sucinya untuk diperdengarkan kepada orang yang belum beriman, walaupun tanpa paksaan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 6, dan jika
seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarlah ia ke tempat yang aman. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Namun perhatikan bagaimana teks Alkitab Perjanjian Baru menyatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia, maksudnya Yesus, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Sahabat, mestinya agama itu adalah tuntunan hidup manusia dalam kehidupan di dunia. Namun tokoh sentralnya Kristen, Yesus, mengejar followers, tanda petik ya, sampai ke jahanam. Pertanyaan pertamanya, ajaran apa yang diberikan Yesus kepada penduduk jahanam itu? Terus Injil yang mana yang disampaikan Yesus? Yang pasti ya bukan Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Selanjutnya ya kami serahkan kepada sahabat deh. Pernyataan narasi mana yang lebih berwibawa? Karena memang demikian teksnya. Selanjutnya teks-teks ayat-ayat perang yang ada di dalam Al-Quran dan Alkitab Bible. Media barat tidak seimbang dan tidak jujur dalam menanggapi hal ini. Sedemikian hingga jikalau umat Islam menyala, berteriak, maka dia digolongkan sebagai aksi terorisme. Tetapi ketika umat Kristen menggigit, memberangus, maka ia katakan itu hanya tindakan kriminal oknum. Teks ayat-ayat perang dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tapi janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini jelas perang kepada siapa yang memerangi. Dan jangan sampai melampaui batas. Ayat berikutnya adalah ayat Al-Baqarah ayat 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Mekah maksud. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Narasi ayat ini menunjukkan pembunuhan, peperangan bisa di mana saja dilakukan, kecuali di Masjidil Haram. Ayat ini juga mengisyaratkan pembalasan yang setimpal. Jika mereka mengusir, maka usir pula mereka, dan seterusnya. Kemudian juga ayat perang itu ada di surat Al-Maidah ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi ini hanyalah mereka dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik, atau dibuang dari negeri tempat kediaman mereka. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia ini, dan di akhirat mereka beroleh siksa yang besar. Narasi ayat ini juga mengisyaratkan pembunuhan, penyaliban atau potong tangan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Quran surat At-Taubah ayat 5. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian narasi ayat di atas berdasarkan perjanjian damai kaum muslimin terhadap orang kafir. Dan demikian juga option pembebasan jika mereka tidak ikut menyerang. Yang lebih penting ayat selanjutnya, yaitu At-Taubah ayat 6-nya. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi seluruh narasi ayat-ayat perang dalam Al-Quran sifatnya membela diri dari serangan kaum kafir. Dan hal ini sangat bertolak belakang dengan persepsi kafir barat yang dibangun selama ini. Sekarang kita hadirkan teks-teks ayat-ayat perang yang ada dalam Alkitab Bible. Perhatikan teks kitab Ulangan pasal 32 ayat 42. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging. Darah orang-orang mati tertikam, dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Kita perhatikan narasi ayat kata memabukkan. Menunjukkan sudah tidak menggunakan akal dan naluri kemanusiaan dalam membunuh. Bahkan orang yang menyerah, tawanan, juga dibunuhnya
Hal ini tidak dibenarkan ya dalam Islam dan Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang tawanan perang yang harus diperlakukan manusiawi. Kemudian perhatikan teks kitab Ulangan pasal 20 ayat 16 sampai 17. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Perhatian pula teks kitab Yosua pasal 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Dalam narasi ayat-ayat tersebut, binatang pun juga menjadi sasaran pembunuhan. Perhatikan teks kitab Bilangan pasal 31 ayat 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh. Narasi ayat Alkitab Bible ini memerintahkan untuk membunuh anak-anak loh. Bahkan memerintahkan untuk memperkosa wanita-wanita terlebih dahulu. Selanjutnya kami serahkan kepada sahabat pernyataan narasi kitab suci mana yang lebih manusiawi. Karena memang demikian teksnya. Banyak cerita-cerita yang sama yang diceritakan dalam Alkitab Bible dan Al-Quran. Kita ambil contoh saja kisah Nabi Yusuf. Secara logis nampak jelas adanya perubahan atau terdistorsi yang terjadi karena proses transmisi dan interpretasi yang cacat dari waktu ke waktu. Dan versi Al-Quran yang mengembalikan kelogisan kisah tersebut. Dalam Al-Quran adalah seorang nabi, anak dari seorang nabi, cucu dari seorang nabi, dan bahkan bapak dari seorang nabi pula. Dalam Alkitab Bible agak kontroversi. Dikatakan Yakub merebut hak sulung kakaknya Esau. Kemudian menipu mertua Laban. Bahkan bergulat melawan Allah. Sangat absurd. Yang mana semua itu tidak ada dalam Al-Quran. Namun dalam kitab Kejadian pasal 28:13 ayat 13. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini menunjukkan Yakub sebagai orang yang diberkati, dilindungi, walaupun di ayat-ayat sebelumnya sebagai perampas hak atau penipu. Naudzubillah. Kita langsung kepada narasi teks yang berbeda dan bertentangan dengan kelogisan dalam cerita Yusuf. Yakub dan Yusuf sangat-sangat memahami akan kecemburuan saudara-saudaranya yang satu bapak. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran dan Alkitab Bible. Sedemikian diceritakan dalam Quran surat 12 ayat 5. Ayahnya berkata, "Hei anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar padamu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Namun kitab Kejadian pasal 37 ayat 2-3 menceritakan, maka Yusuf memberikan laporan buruk tentang mereka kepada bapak mereka. Dan Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua putranya yang lain. Demikian persamaan narasi Al-Quran dan Alkitab Bible bahwa saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Namun dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 5 menceritakan beberapa waktu kemudian Yusuf bermimpi dan memberitahukannya kepada saudara-saudaranya. Sehingga mereka, saudara-saudaranya, mendapat alasan tambahan untuk membenci Yusuf. Diulangi pada mimpi yang kedua, yaitu pada Kejadian pasal 37 ayat 9. Setelah itu dia mendapat mimpi yang lain lagi dan dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Ya, jadi jika di Al-Quran pasal 12 ayat 5 justru menerangkan hal sebaliknya, melarang untuk menceritakan mimpi Yusuf kepada saudara-saudaranya, bukan melakukan perbuatan yang menimbulkan kebencian orang lain. Menceritakan mimpi itu tidak menimbulkan manfaat sekecil apapun kepada saudara-saudaranya, hanya kemudaratan. Itu salah satu ketidaklogisan dari narasi Alkitab Bible. Seorang bijaksana Yusuf dan Yakub melakukan hal itu. Kemudian kita perhatikan proses pemisahan Yakub dengan anak kesayangannya Yusuf. Kita buka surat Al-Quran surat 12 ayat 11-14. Artinya ya,
Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Ayat 12-nya, biarlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Berkata Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkan aku. Dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah daripadanya. Ayat 14-nya, mereka berkata, jika itu benar-benar dimakan serigala, sedangkan kami golongan yang kuat. Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Jadi dalam Al-Quran, Yakub didesak oleh anak-anaknya untuk mengizinkan Yusuf ikut dengan saudara-saudaranya. Dan sebenarnya berat bagi Yakub untuk mengizinkannya. Akan tetapi perhatikan kitab Kejadian pasal 37 ayat 13-14. Setelah beberapa waktu, Israel mengatakan kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu sedang menjaga kambing domba di dekat Sikem? Mari, biar aku mengutusmu kepada mereka. Jawab Yusuf kepadanya, ini aku. Maka ia mengatakan kepadanya, pergilah, lihat, apakah saudara-saudaramu baik-baik saja? Dan apakah kambing domba baik-baik saja? Lalu kembalilah kepadaku membawa kabar. Demikianlah Israel mengutus dia dari lembah Hebron dan dia pergi ke arah Sikem. Nah, ini demikian narasi Alkitab Kejadian pasal 37 ayat 13-14. Jadi proses pemisahan itu disebabkan oleh perintah Yakub sendiri kepada Yusuf yang masih belia seorang diri untuk menemui saudara-saudaranya yang sudah disadari penuh menaruh benci terhadap Yusuf di daerah Sikem, di kota lain yang berjarak hampir 100 km dari rumahnya. Dan hanya untuk mengetahui kabar tentang anak-anak yang sudah dewasa dan kambingnya. Menurut saya ini bukan kebodohan Yakub atau Yusuf, tetapi penyimpangan cerita, distorsi. Dan untuk cerita Yusuf ini selanjutnya pun penuh dengan keabsurdan. Selanjutnya kami serahkan kepada sahabatnya. Pernyataan mana, cerita mana yang lebih berwibawa. Karena memang demikian teksnya. Demikian video saat ini sahabat. Andai kata ada yang salah atau perlu ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Insya Allah pasti kami tanggapi. Semoga bermanfaat dan Allah ridai. Walhamdulillahirabbil alamin.